Buat kamu yang mimpi mau punya bisnis tapi belum mulai-mulai, tenang, kamu belum terlambat. Tapi kamu harus mulai sekarang. Semakin kamu tunda, akan semakin kamu rugi. Dan ini alasannya. Oke, sebelum mulai, disclaimer dulu. Ini bukan video motivasi yang isinya itu, kamu harus mulai bisnis sekarang. Kalau kamu mau kaya raya, punya 1 miliar lah. Terus ujung-ujungnya jualan peluang bisnis. No, buat kamu yang udah follow aku lama, harusnya kamu tahu aku nggak pernah jualan peluang bisnis. Di sini, aku selalu sharing secara realistis menggunakan data dan juga pengalaman pribadi. Dan di video kali ini, aku bakal share kenapa kamu harus mulai bisnis sekarang, terutama buat orang-orang yang udah lama kepikiran nih, tapi hanya wacana, nggak dilakukan, kayak gitu. Dan alasan realistis yang pertama adalah nggak semua orang bisa kerja kantoran. Di dunia corporate, ya secara realistis kita semua tahu ya, dan sadar diri juga, syarat untuk diterima kerja itu syaratnya makin lama makin wadidaw gitu. Ya harus penampilannya menarik lah, harus punya kendaraan pribadi lah, harus pendidikannya minimum S1, S2 lah, jurusan apa, pengalamannya berapa tahun. Nah, tapi kan faktanya secara realistis gak semua orang memiliki privilege untuk bisa mendapatkan atau menyelesaikan pendidikan formal. Bahkan menurut data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, gak sampai 7% penduduk Indonesia yang berhasil mencapai perguruan tinggi. Padahal ya, belum tentu orang tersebut itu nggak pinter atau nggak bisa kerja. Bisa aja dia nggak mencapai perguruan tinggi karena kurang biaya. Nah, atau mungkin kamu rasa kamu memiliki skill atau kemampuan yang lebih, namun skill dan kemampuan tersebut itu kurang dihargai di dunia korporat. Nah, kalau misalnya kamu rasa relate, nah mungkin alternatif buat kamu itu bisnis. Oke, izin cerita dikit ya, dan itu pun alasan kenapa aku dulu memilih untuk bisnis. Nah, dulu aku sempat kerja kantoran ya, tapi nggak tahan lama karena aku tuh gajinya di bawah UMR, habis itu aku harus kerja dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, dari Senin sampai Sabtu. Dan itu WFO loh, belum zaman WFA, WFH atau hybrid ya seperti sekarang gitu. Nah mungkin kamu pikir, loh Kel kok mau sih? Ya karena aku dulu nggak punya banyak pilihan guys gitu. Aku kan nggak selesai kuliah ya, dan ya kita realistis aja gitu, dunia corporate itu dunia orang yang melihat gelar dulu, sertifikasi dulu. Things that looks good on paper itu dilihat dulu sebelum skill dan kemampuan kita kayak gitu. Nah, jadi buat orang-orang yang kelihatan looks good on paper, mereka lebih memiliki lebih banyak opportunity dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang oke. Nah, karena itu aku pilih untuk udahlah bisnis aja gitu. Dan sebenarnya ini tuh poin kedua kita gitu. Karena aku rasa bisnis itu aku lebih memiliki potential income yang lebih besar. Oke, disclaimer lagi buat orang-orang yang bilang bisnis itu pasti kaya, mitos ya gitu. Tapi bisnis itu salah satu cara untuk kamu bisa mendapatkan income yang potensialnya lebih besar kayak gitu. Dan the best part, kendali atas seberapa besar income yang bisa kamu hasilkan itu lebih banyak di tangan kamu gitu daripada kalau kamu kerja kantoran. Kalau kerja kantoran itu pasti biasanya udah ada standar gaji untuk masing-masing posisi. Dan kalau kamu mau mendapatkan lebih atau gajinya dinaikin, ya kamu harus pinter-pinter carmuk sama atasan, atau kamu harus mendapatkan promotion gitu, yaitu posisi kamu dinaikin kayak gitu. Dan seringkali hal-hal tersebut itu di luar kendali kamu. Ya mungkin atasan kamu sensi sama kamu, terus kamu nggak dinaikin posisinya, atau mungkin ada drama kantor lah, atau apa. Banyak banget variabel-variabel yang di luar kendali kamu. Yang berarti kalau misalnya kamu semakin pintar atau kamu semakin banyak skill, belum tentu gaji kamu bisa semakin naik. Kalau bisnis, itu beda banget ya gitu. Kamu lebih memiliki potensial income dengan kamu bisa menghasilkan income yang lebih besar. Ujung-ujungnya kendalinya lebih ada di tangan kamu gitu. Karena ya tergantung pinter-pinternya kamu marketing, pinter-pinternya kamu jualan, pinter-pinternya kamu atur duit, cari duit, bikin produk yang laku, dan of course strategi kamu berbisnis. Nah, tapi ya ingat, aku selalu realistis dan memang gitu ya, bisnis itu bisa gagal. Dan actually banyak bisnis yang gagal. And that's why poin ketiga kita, kenapa kamu harus mulai bisnis sekarang adalah jatah gagal. Realitanya lebih banyak bisnis yang gagal daripada bisnis yang berhasil. Nah, menurut data dari Small Business Administration, di tahun pertama 20% bisnis gagal. Di tahun kelima
setengah atau 50% bisnis gagal. Dan di tahun ke-10, hampir 70% bisnis UMKM itu gagal. Oke, ini bukan untuk takut-takutin kamu ya, tapi biar kamu bisa siap-siap gitu. Nah, mungkin buat kamu yang masih kerja kantoran, atau mungkin masih punya income lain, nah kamu juga mungkin masih muda, belum berkeluarga, belum punya anak, kayak gitu, belum punya tanggungan. Nah, kamu bisa menggunakan jatah gagal kamu dan mulai dulu sekarang. Biar kalau misalnya amit-amit banget bisnis kamu gagal, ya udah belum terlalu beresiko dan belum terlalu fatal kepada kehidupan kamu kayak gitu. Daripada kalau kamu semakin menunda dan kamu malahan amit-amit ya gagal bisnis pas kamu tanggungannya itu udah lebih besar, tanggung jawab kamu udah lebih besar. Jadi buat kamu sekarang nih, karena bisnis itu beresiko gagal, jadi lebih baik kamu menggunakan jatah gagal kamu sekarang sebelum nanti kamu udah memiliki lebih banyak tanggung jawab. Next, alasan selanjutnya kenapa kamu harus mulai bisnis sekarang, karena sekarang itu era sosmed. Kalau era 20 tahun yang lalu, jualan itu susah banget gitu. Kamu harus punya toko, kamu harus punya ini, punya itu. Tapi di era sekarang, di era sosmed, di eranya jualan live, era sosial media, era marketplace, mau jualan tuh gampang banget. Kamu mau mulai jualan tuh gampang banget gitu. Literally tinggal posting, kamu bisa mulai jualan dengan modal seadanya, kayak gitu. Dan the best part, kamu nggak butuh jutaan followers untuk jualanmu bisa laku. Nah, contohnya, bisnis dekorasi pestaku, Elin Studio, di TikTok itu followersnya sekitar masih 2.000 kayak gitu. Tapi bisa dapat views ratusan ribu berkali-kali. Dan itu mendatangkan banyak klien yang bikin aku bisa membayar gaji tim aku. Nah, mungkin kamu pikir, ya Kel, tapi yang jualan di sosmed itu udah banyak banget, udah banyak kompetitor, aku telat masuknya. Nah, justru bagus kalau banyak kompetitor. Kamu bisa mendapatkan banyak referensi yang mungkin kamu bisa amati, tiru, modifikasi untuk konten kamu sendiri. Tinggal kamu ya cari faktor pembeda dan keunikan kamu yang membedakan kamu dengan kompetitor. Dan juga dengan keberadaannya kompetitor, itu berarti banyak orang peminat di luar sana. Peminat untuk produkmu tuh banyak, kayak gitu. Intinya sih, dengan adanya sosmed, kamu jadi nggak usah buang uang puluhan juta untuk marketing, simply dengan modal HP dan posting konten, kamu bisa datengin customer untuk bisnis kamu. Nah, jadi kamu bisa lebih hemat banyak uang gitu. Apalagi kalau alasan selanjutnya itu bisnis butuh waktu untuk profit. Ya, realistis aja gitu. Masa kamu mulai jualan hari ini, terus besok kamu langsung bajir orderan omset 1 miliar gitu? Ya, unless kamu Raffi Ahmad gitu ya. Ya, namanya jualan, apalagi mulai dari nol kayak gitu. Belum ada yang kenal bisnismu, belum ada yang kenal produkmu, kamu belum punya portfolio, belum punya testimoni, belum punya pengalaman. Ya, ini semua butuh waktu gitu. Dan bisnisku Elin Studio aja butuh sekitar 6 bulan baru bisa merasakan profit gitu. Dan that's why aku selalu saranin kalau kamu mau mulai bisnis, bisa banget dengan modal seadanya, tapi kamu juga harus memiliki persiapan finansial. Minimal, 1, kamu masih punya sumber income lain. Mungkin kamu itu freelance atau kerja kantoran. Atau 2, kamu punya tabungan biaya hidup minimum 6 bulan ke depan. Kalau kamu udah punya fondasi keuangan minimum seperti ini, kamu sebenarnya udah siap untuk mulai bisnis kayak gitu. Yang penting kamu mau untuk start small. Banyak banget orang yang menunda mulai bisnis karena rasanya, nantilah tunggu aku udah punya tabungan 1M kayak gitu. Nah, what if kalau dengan kamu mulai dulu seadanya dengan modal yang kamu punya sekarang, kamu malahan bisa menghasilkan mungkin 100 juta pertamamu atau bahkan 1 miliar. Nah, ingat harus realistis gitu ya. Nah, kalau nih sadar diri nih modalnya terbatas gitu, ya kamu harus turunkan ekspektasi dan buanglah itu idealis yang rasanya tuh kayak pengen langsung punya bisnis yang udah wah keren, yang menjamur cabangnya di mana-mana di seluruh Indonesia. Nah, mungkin mulai dulu dengan 1 toko. Kalau misalnya kamu rasa belum siap untuk sewa toko atau toko offline kayak gitu, nah kamu bisa mulai dengan jualan online dulu. Yang penting kamu mulai dulu dan kamu mulai menghasilkan dulu. Lalu baru pelan-pelan ekspansi, growing. Tujuannya biar uang yang kamu hasilkan itu bisa diputarin kembali ke bisnis kamu dan lama-lama modalnya akan terkumpul jadi besar kan. Nah, dan lama-lama kamu bakal bisa membangun bisnis impianmu.
Intinya sih ya, mulai dulu seadanya, lalu pelan-pelan baru semakin baik. Kalau modal kamu cuma HP doang, ya udah pakai apa yang sudah kamu miliki dan manfaatkan itu dan pelan-pelan berkembang. Nah, kalau kamu butuh bimbingan gimana caranya untuk mulai bisnis dengan modal HP, aku udah pernah share di videoku yang ini, jadi kamu bisa nonton biar kamu tahu langkahnya apa aja. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.